dan tugas saya ya Ibu-Ibu. Jadi sebelum saya mulai, saya kata sambutan dulu dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Rusida SID kepada Ibu Rusida SID silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Bapak Majelis Guru SD Negeri 10 Selatan Jawa Timur, dan yang kita banggakan dan kita hormati Ibu Mariatul Azma sebagai CGP ataupun calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 10 Selatan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tak lupa kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memberikan nikmat kepada kita dan kepada makhluk lainnya. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita dengan ucapan yang sama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad. Di sini saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu CBP kita angkatan 9 yaitu Ibu Mariatul Azma karena telah memberikan saya kesempatan untuk membuat atau memberikan kata sambutan pada kegiatan tugas 1/4 aksi nyata beliau mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Untuk tugas 1/4 ini, saya pun memang tidak paham mengenai ini ya. Tapi untuk di sini saya sedikit ingin memberi masuk atau sambutan sedikit mengenai tema daripada tugas Ibu Mariatul Azma sebagai CGP angkatan 11 di sekolah kita, sekolah tercinta SD Negeri 10 Selatan Jawa. Daripada penerapan budaya positif di sekolah yang kita ambil, jadi di sini kita dapat lihat bahwa di sekolah kita sudah lama melaksanakan penerapan budaya positif yang dimulai dari guru-guru kita yang hebat semuanya. Itu dapat dilihat daripada ataupun pelaksanaan kedisiplinan yang dapat kita rasakan sebagai bentuk salah satu budaya positif yang selalu kita laksanakan. Kemudian kejujuran juga dapat dilaksanakan oleh siswa, di mana di sekolah kita memiliki juga kantin jujur. Itu dapat dilihat. Kemudian masalah religius dikatakan di sini jelas setiap hari dilaksanakan. Ini dapat kita lihat dari penerapan budaya positifnya. Masalah religius itu dilaksanakan oleh wali kelas masing-masing. Itu dapat dilihat ketika masuknya kelas sudah memulai dengan berdoa, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya di sekolah kita yang dilaksanakan dan akan diperkuatkan oleh CBP kita lain, karena dia sudah mendalami hal ini. Karena kita selama ini mungkin sekedar manual ataupun otodidak itu aja yang kita laksanakan. Tapi alhamdulillah SD Negeri 10 sudah melaksanakan, dan dengan adanya CBP nanti yang akan jadi BP SD Negeri 10 ini menambah baiknya budaya positif dan menciptakan budaya positif lain. Itu harapan dari kami semua warga SD Negeri 10. Pertama, kita tahu tujuan dari pendidikan
untuk anak menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, dan yang lebih utama anak yang mempunyai karakter yang mulia. Saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang yang benarnya datang dari Allah, dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 10 Selapangan Timur, yaitu Ibu Rosidah SKG. Tepuk tangan dulu lah ibu-ibu untuk Kepala Sekolah kita. Ibu. Kemudian ibu-ibu, saya tegak di sini bukan untuk menggurui dan juga bukan ada hal-hal yang lain. Saya tegak di sini karena untuk melengkapi tugas 1.4 aksi nyata saya, yaitu diseminisasi penerapan budaya positif yang ada di LMS. Jadi perkenalkan ibu, ini fasilitator Ibu Dr. Randa MMM dari BGP Pekanbaru. Kemudian pengajar praktik Asmiati SPD. Kemudian ini Bu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Selapangan Timur. Kita semua dah kenal dengan beliau, yaitu Rosidah SAG. Kemudian saya sendiri Mariatul Azma. Jadi Bu, hari ini tujuan pembelajaran di modul budaya positif ada dua. Yang pertama, dapat menerapkan konsep-konsep posisi 5 kontrol di modul budaya positif. Kemudian yang kedua, mampu dan dapat menerapkan konsep-konsep keyakinan kelas dalam modul budaya positif. Selanjutnya, apa sih budaya positif itu? Ini Ibu, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya terdapat kegiatan tersebut mampu menumbuhkan karakter peserta didik. Jadi budaya positif itu perlu kita bangun di sekolah. Kapan kita membangunnya? Dari sejak dini. Mengapa sejak dini? Karena mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan selaras. Kemudian ibu-ibu, yang berikutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai pendukung. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat nasab salah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol sebagai posisi 5 posisi kontrol tadi, kita berperan penting sekali di posisi manajer ini, yang nomor 5. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pendukung. Maksudnya jika guru menempatkan dirinya pada posisi ini, guru sering berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat siswa di sekolah. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, yaitu pada posisi ini guru sering bersuara lemah lembut. Suasana menjadi hening sehingga siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Guru berkata, "Ibu kecewa dengan perbuatanmu." Atau kalau orang tua mengetahui perbuatanmu seperti ini, apa mereka tidak marah? Coba kamu pikirkan, Nak. Jadi perasaan siswa jika di posisi ini kontrol guru, lalu bagaimana perasaan siswa jika posisi kontrol kita sebagai guru seperti ini? Tentu siswa merasakan kecewa dan merasa sakit hati, dan ini akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri.
lagi dengan dia tidak dijalankan dengan yang lebih kuat lagi. Oke, berikutnya inilah dia langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanamkan keyakinan. Jadi jika murid kita ada masalah, ada permasalahan pada mereka, contohnya mereka akan terlambat datang ke sekolah, kita menggunakan segitiga restitusi ini dengan langkah-langkahnya. Oke, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama. Bentukan keyakinan di kelas atau di sekolah itu ada 4 poin. Yang pertama, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas bersifat abstrak atau nyata. Kemudian pernyataannya bersifat positif. Kemudian tidak terlalu banyak dan mudah diterapkan oleh peserta didik. Jadi ibu-ibu semuanya, dari paparan yang disampaikan penerapan budaya positif ini, kesimpulan yang dapat saya ambil, kita sebagai pendidik harus mampu menerapkan posisi 5 kontrol kita sebagai guru dengan murid yang bermasalah. Kemudian kita menerapkan untuk membentuk karakter siswa, mempertanggungjawabkan tingkah laku mereka. Jadi kita perlu membuat keyakinan kelas di setiap kelas yang ada di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan ini semua, dan di dalam kelas kita pun melakukan itu semua. Ibu Masri bisa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk refleksi apa yang disampaikan oleh Ibu Butet Mariatul Azma, Ibu Mariatul Azma adalah sesuatu yang sangat berpotensi. Semoga beliau akan menjadi reformasi pendidikan yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan tentang budaya positif, setiap apa yang dilakukan oleh siswa, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, pasti ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang tidak terpenuhi oleh siswa itu sendiri. Jadi 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan kepada siswa, kita juga harus mempertimbangkan ada 5 kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi. Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, kita harus dengan cara segitiga restitusi tadi, kita harus bisa mencari solusi bagaimana seorang siswa itu bisa kembali ke budaya positifnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ibu Masmi atas refleksi yang telah diberikan. Saya akhiri, terima kasih pula kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Parlamen Betawi setiap langkah kita dalam mendidik anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdoa. Ya, yang kedua, berdoa. Ulangi yang kedua. Berdoa. Iya, yang kedua berdoa. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Berakhlak. Yang ketiga apa? Siapa bisa? Apa nomor 3? Berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Yang keempat. Ulangi apa? Belajar sungguh-sungguh. Iya, belajar sungguh-sungguh, berpakaian seragam sekolah. Apa lagi? Belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam. Yang keenam. Yang keenam apa?